kerja kelompok kami yang bertentangan dengan konsep kebutuhan dan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang akan dibacakan oleh pemateri 1, yaitu teman kami. Tentang kemandirian sebagai kebutuhan psikolog remaja. Kemandirian menurut Sutari Imam Barnard 1982 dalam Mu'tadin 2022 meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali 1987 dalam Mu'tadin 2022 yang mengatakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk mengajarkan segala sesuatu dari sendiri. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian suatu keadaan di mana seseorang yang memiliki hasrat untuk bersaing maju demi kebaikan dirinya, sehingga seseorang berperilaku seseorang sebagai berikut. 1. Mengambil keputusan dari inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 2. Memiliki kepercayaan diri dalam mengajarkan tugas-tugasnya. 3. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Aspek kemandirian sebagai berikut. Yang ke-1, emosi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua. 2. Ekonomi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua. 3. Intelektual. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 4. Sosial. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain yang tidak tergantung oleh pihak orang lain. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kepercayaan diri sebagai kebutuhan remaja. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dan dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku yang dibutuhkan untuk. Kepercayaan menunjukkan suatu sikap atau persamaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal disukanya dan tanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya. Tasi 1990 menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam seseorang bahwa ia mampu meraih kesukaan dengan berpijak pada usaha sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. 1. Kemampuan pribadi. Rasa percaya diri hanya timbul pada saat seorang mengajarkan sesuatu yang memang mampu dilakukan. 2. Kebersihan seseorang. Kebersihan seseorang ketika mendapatkan apa yang selama ini diharapkan dan cita-citakan akan memperkuat timbulnya rasa percaya diri. 3. Keinginan. Ketika seseorang menghendaki sesuatu, maka orang tersebut akan belajar dari kesalahan yang telah berbuat untuk mendapatkannya. 4. Tekad yang kuat. Rasa percaya diri yang datang ketika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepercayaan diri remaja. Salah satu aspek kepribadian yang penting dalam masa remaja adalah kepercayaannya diri. Walgito 2000. Banyak masalah yang timbul karena seseorang tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Baik, saya di sini akan membacakan tentang implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis
sebagai hasil proses pematangan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan dapat pula diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik yang herediter dalam bentuk proses aktif berkesinambungan. Menurut Warner 1957, perkembangan sesuai dengan prinsip artegonistis, yaitu perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensi sampai pada keadaan diferensial. Artikulatis dan integrasi meningkatkan secara bertahan. Proses diferensiasi itu bersifat totalitas pada diri anak, bahwa bagian-bagian pernyataan totalitas itu lambat laun semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor sebelum lahir seperti peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, terkena infeksi oleh bakteri, sifilis, TBC, kolera, tifus, gondok, dan lain-lain. Yang kedua, faktor pada saat kelahiran seperti pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan makanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan, dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tangan maksudnya. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir seperti pengalaman traumatik pada kepala bagian bayi di dalam terluka karena kepala janin terpukul atau mengalami serangan sinar matahari atau zoonotropia. Infeksi pada otak atau selaput otak, misalnya penyakit cerebral meningitis, gabang, malaria tropika, diphtheria, dan lain-lain. Yang keempat, faktor psikologis, misalnya bayi atau anak yang tinggal ibu, ayah, atau kedua orang tuanya cenderung akan mengalami gangguan psikologis. Saya ingin melanjutkan pemateri dari Firdaus, pertumbuhan fisik peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Yaitu ada dua faktor, yaitu faktor penyebab dan faktor mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor penyebab perubahan fisik yaitu perubahan fisik dalam perubahan yang berlangsung secara fisik maupun gejala luar dalam pertumbuhan remaja. Dua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan, baik itu dalam maupun luar, baik dalam struktur tubuh maupun fungsinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik yaitu faktor keluarga, kesehatan, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau pengaruh bentuk tubuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peserta didik usia sekolah menengah mengalami proses yang sangat dalam penting pertumbuhan dan perkembangan, yakni proses secara keselanjutan guna memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan adalah kecenderungan permanen dalam diri sendiri yang menimbulkan dorongan atau kelakuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam organisme atau akibat pengaruh kejadian-kejadian dari lingkungannya sekitar. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.